Untuk urusan preman, Mr. D jagonya. Mulai dari preman pasar, preman terminal, sampai preman berseragam yang doyan minta jaga keamanan. Semua bisa luluh kalau ketemu dia. Nggak salah kalau dia disebut penakluk preman sejati. Tapi bukan karena dia lebih galak, lebih sadis, atau punya koneksi kuat di pemerintahan. Justru dia sendiri ini korban iri hati, korban politik licik, dikejar tanpa alasan, difitnah, dan mau dihabisi. Sampai akhirnya dia sembunyi di tempat yang bahkan aparat pun males datang. Sebuah gua terpencil, kumuh, dan terisolasi. Ternyata di sana banyak orang dengan nasib yang sama. Mereka adalah orang-orang buangan yang frustasi karena utang, kecewa karena ketidakadilan, dan terluka karena sistem yang korup. Sebagian besar dari mereka bukan orang jahat sejak awal, tapi mereka dibentuk oleh ketidakadilan, dipaksa bertahan dengan cara mereka sendiri, jadi preman. Beberapa mantan tukang palak, penguasa terminal liar, bahkan tokoh-tokoh ormas yang kehilangan arah dan idealisme. Mereka adalah korban. Di tangan Mr. D, mereka belajar makna hidup yang baru. Nggak lagi jadi korban keadaan, tapi jadi pembawa perubahan. Kepahitan mereka bukan lagi beban, tapi jadi bahan bakar untuk bangkit. Mr. D bukan cari pengikut, tapi dia bentuk pemimpin. Dia tidak ciptakan geng jalanan, tapi barisan pahlawan. Orang-orang yang siap bertarung bukan untuk duit atau kekuasaan, tapi untuk kehormatan, kebenaran, dan panggilan ilahi. Dan kamu tahu siapa Mr. D itu? Dia adalah Daud. Kisahnya bisa kamu baca di 1 Samuel 22, ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Awalnya cuma buronan dan orang frustasi di gua. Tapi kalau kamu baca terus kisah mereka, kamu akan sampai di 1 Tawarik pasal 12. Di sana terlihat jelas, mereka bukan lagi orang sembarangan. Mereka berubah jadi pasukan elit, loyal, disiplin, dan siap bertarung untuk tujuan mulia. Baca 1 Tawarik 12 ayat 8. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Nah, disebutkan di ayat ini bahwa orang Gad pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun. Tempat itu kemungkinan besar merupakan bagian dari masa pelarian Daud, seperti Gua Adulam, padang gurun Zif, atau En-Gedi. Di sana mereka dibentuk dalam tekanan, dilatih dalam kesetiaan, dan ditempa dalam penderitaan. Tempat-tempat pengasingan ini adalah kelanjutan dari Gua Adulam, tempat transformasi, tempat lahirnya pasukan elit. Dan daftar final pahlawan yang setia sampai akhir ada di 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 39 dan 1 Tawarik 11 ayat 10 sampai 47. Mereka bukan jebolan akademi militer, mereka jebolan Gua Adulam. Sekolah kehidupan di bawah tangan seorang pemimpin yang diurapi Tuhan. Mereka bukan lagi preman, mereka adalah pasukan elit yang dibentuk bukan dari kenyamanan, tapi dari penderitaan. Kalau kamu hari ini hidup kayak preman, bukan soal profesi ya, tapi soal hati, keras, marah, kecewa, muak, dan udah capek pura-pura kuat, dengar baik-baik. Yesus anak Daud masih buka pintu Gua Adulam. Kamu nggak perlu terus hidup kayak gini. Kamu bisa pulang, kamu bisa dibentuk, kamu bisa diutus. Bahkan kalau kamu preman pun, dan kamu udah capek jadi preman, selamat, kamu calon murid Kristus sejati. Asal kamu mau bertobat, Dia memang datang ke dunia untuk mencari orang seperti kamu. Amin.